Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Yang hari ini kita sudah masuk ke dalam kitab Ibrani. Ibrani 1 ayat 1-4. Judul perikop itu adalah Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang baru saja kita baca, ini menjelaskan tentang bagaimana Allah berfirman melalui Kristus. Saudara, surat Ibrani, sebelum kita masuk lebih jauh untuk melihat perikop ini, maka kita perlu memahami apa itu surat Ibrani. Surat Ibrani adalah surat yang ditujukan kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, yang tinggal di wilayah Roma dan juga daerah sekitarnya. Tujuan surat ini adalah untuk memberikan pengajaran dan dorongan kepada mereka, orang-orang Yahudi yang baru saja menjadi Kristen, karena mereka sedang menghadapi tekanan, baik penganiayaan atau ancaman ketika mereka meninggalkan iman mereka yang lama, yaitu agama Yahudi, dan mereka menjadi seorang Kristen. Nah saudara, pada saat itu juga ada begitu banyak penganiayaan terjadi. Salah satu yang paling besar adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Nero kepada orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen yang juga termasuk orang Yahudi yang telah memeluk agama Kristen pada saat itu, mereka telah menghadapi penganiayaan, bahkan banyak dari antara mereka yang dihukum mati. Saudara, latar belakang dari surat Ibrani atau perikop 1 ayat 1-4 ini adalah tantangan yang dihadapi oleh pihak orang Kristen Yahudi. Mereka menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi yang non-Kristen yang menolak Kristus. Dan karena itu penulis surat Ibrani ini ingin menegaskan keunggulan Kristus. Karena jelas yang orang Yahudi tolak pada saat itu adalah Yesusnya. Dan karena itu penulis Ibrani ingin menjelaskan tentang keunggulan Kristus. Dijelaskan di sana bahwa Yesus adalah dia lebih unggul dari segala sesuatu, termasuk dengan para malaikat. Dia juga menjelaskan bagaimana hubungan antara Kristus dan Bapa. Dan tujuan daripada surat ini adalah untuk memperkuat iman daripada orang-orang Kristen, supaya mereka semakin meyakini bahwa Yesus adalah anak Allah yang merupakan sarana pengungkapan terakhir diri Allah kepada manusia. Dan karena itu saudara, tujuan dari surat ini adalah untuk membuat orang Kristen semakin menyadari keunggulan Kristus, semakin menghormati keunggulan Kristus. Saudara, Kristus adalah gambaran keagungan Allah. Ia adalah pancaran kemuliaan Allah, dikatakan di sana. Ia adalah gambaran yang hakiki dari Allah itu sendiri. Melalui Kristus kita dapat mengenal Allah dengan lebih intim, dengan lebih dekat. Dan melalui Kristus kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat dan karakter Allah yang tak terbatas. Saudara, bagaimana kita dapat memperdalam pengetahuan kita tentang Allah? Yaitu melalui Kristus. Karena itu penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk mencari wajahnya. Kita berdoa kepada Kristus, kita mempelajari kehidupan Kristus dan ajaran-ajaran Kristus melalui firman Tuhan. Dan kita melayani Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari, seumur hidup kita. Itu adalah cara bagaimana kita mengagungkan Kristus, mengunggulkan Kristus, memuliakan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Kristus adalah gambaran cahaya kemuliaan Allah yang sempurna. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah memiliki kerinduan yang kuat untuk mengenal Kristus dengan lebih dalam? Mari saudara, kita mendoakan hal tersebut.
Berdoalah meminta anugerah Tuhan supaya Roh Kudus memberikan saudara kemampuan untuk bisa mengenal Kristus dengan jauh lebih dalam dan jauh lebih dekat dengan Dia. Saudara, milikilah kerinduan untuk lebih mengenal Kristus dengan lebih baik. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih buat karya Kristus dalam hidup kami. Terima kasih juga buat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah mengajarkan kami keunggulan Kristus dibandingkan dari segalanya Tuhan. Ajar kami untuk menghormati, mengasihi, dan menghidupi Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh kehidupan kami juga boleh memancarkan kemuliaan Allah yang telah Engkau berikan kepada Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup di dalam dunia ini dengan terus memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan Yesus, dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah kami kerjakan seluruhnya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.